What do you think? What do you do? What do you get? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, itulah yang kamu dapatkan. Salam semuanya, kita kembali ke edisi yang ketiga bareng rekan saya, Pak Senji. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang wirausaha Kristen. Gak cuma gimana konsep wirausaha, tapi bagaimana menjalankan wirausaha dengan cara kekristenan. Kira-kira begitu ya, Pak. Ya. Gak pakai lama-lama, kita langsung bahas aja yang pertama. Kita dengar nih pengertian wirausaha dari pakarnya. Halo, salam semuanya. Waduh, kalau dibilang pakar, saya bukan pakar, tapi salah satu pelaku atau Pegiat usaha. pegiat di kewirausahaan. Nah, saya sudah catat di sini. Kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha, itu dari bahasa Sanskerta, yang berarti pejuang, pahlawan, atau manusia unggul, teladan dan berbudi luhur. Dan yang uniknya, semua orang, profesi apapun, dia adalah wirausaha untuk memajukan keluarganya, ekonominya, lingkungannya, bahkan bangsa dan negara. Itu adalah wirausaha dalam arti luas. Memang wirausaha dalam arti sempit, artinya seorang yang berusaha sendiri, pemilik toko, pemilik bengkel, seperti itu. Kalau kalimat wira dan usaha, berarti ada usaha yang dikembangkan diri sendiri. Sebelum jauh berusaha, berarti kan harus mengusahakan diri sendiri. Nah, konsep mengusahakan diri sendiri dulu itu bagaimana? Nah, karena kita sudah terlanjur stigma bahwa wirausaha itu pekerjaan yang dilakukan sendiri, beda dengan karyawan yang diatur orang atau pegawai negeri yang sudah mengikuti ketentuan atasan, kantor dan sebagainya. Nah, seorang wirausaha ini artinya punya kesuksesan di tangannya masing-masing. Kalau seseorang ingin menjadi besar, menjadi hebat, maka dia pun harus melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang hebat. What do you think? What do you do? What do you get? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, itulah yang kamu dapatkan. Kalau wirausaha Kristen itu sendiri, kan kita bawa nama Kristen tadi kan? Bawa nama Tuhan. Ada nggak sih yang menyatakan atau dalam pengertian begini? Ciri misalnya, ciri pengusaha Kristen atau karakter Kristen yang harus dibawa ketika menjadi wirausaha. Saya ambil dari Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 5. Ini biasa ayat tentang berkat. Saya baca, wah, seorang wirausahawan itu diberkati. Tapi lupa bahwa ternyata ada syaratnya. Yang pertama, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi, ciri pertama seorang wirausahawan Kristen bukan ke output atau ke hasil, tapi ke proses. Ciri wirausahawan Kristen hasil nanti. Seperti tadi saya katakan, what do you think, what do you do? Baru kita bicara what do you get. Jadi orang Kristen jangan mikir ini, saya mau usaha, misalnya buka restoran, nanti Tuhan akan memberkati saya. Nanti saya kaya, punya mobil, punya apartemen, punya ini, punya itu. Enggak. Ciri yang pertama adalah jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Berarti yang pertama harus apa? Taat. Termasuk melibatkan Tuhan dalam itu pasti. usaha. Apalagi kan orang Kristen, bangun tidur berdoa, Yes. siang berdoa, Buka toko berdoa, ya kan? semua doa. Tapi taat sama Tuhan. Taat dalam hal apa? Bahkan dalam hal pajak misalnya. Jadi orang Kristen yang selalu mengutamakan nanti hasil. Kalau hasilnya nggak memuaskan atau minimal atau rugi, maka orang selalu bilang percuma, sia-sia. Dia udah punya toko berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, nah hasilnya. Jadi orang nggak lihat prosesnya, padahal yang berdoa proses. Karena kecewa jadi ujungnya. Iya. Padahal wirausahawan sejati nggak lihat. Pahlawan berjuang Iya. buat bangsa dan negara. Mungkin dia mati. Mungkin negaranya akan merdeka.
perjuangannya belum berhasil, tapi dia berjuang. Kamu udah berjuang. Nah, masalah nanti hasil, pasti hasil tidak akan mengkhianati proses. Jangan-jangan kesalahannya begini, dia belum buka usaha tapi udah mengukur targetnya. Nah, jadilah wirausahawan Kristen. Bukan untuk diri kita, tapi untuk generasi kita semua. Berarti termasuk ukuran dari kesuksesan wirausaha itu adalah berkelanjutan. Betul, sustainable dan dampak yang dirasakan oleh. Kita lihat pengusaha-pengusaha sukses, corporate social responsibility. Jadi kemajuan suatu perusahaan dilihat ketika dia bisa memberikan beasiswa buat orang-orang susah, bisa menyediakan misalnya sembako murah, bisa berguna buat lingkungan. Karena wirausaha adalah seorang pejuang, seorang pahlawan. Berarti sikap yang kedua, ciri yang kedua adalah memiliki sikap kepahlawanan. Iya, pahlawan itu bukan tiba diri sendiri gitu. Sikap mau berjuang. Ya, bukan juga pahlawan kesiangan. Jadi mau tampil, saya melakukan ini, lihat loh, saya ngerjain ini, hasil usahanya buat sumbangan sosial, buat sumbangan lingkungan. Padahal buat diri dia sendiri. Dari sudut pahlawan kesiangan. Ketika berusaha, pastikan ya ada namanya naik turun. Apakah yang datangnya dari luar, apakah yang karena diri kita sendiri, atau juga karena bencana alam. Gimana respon kita, sikap kita menanggapi ketika usaha kita bangkrut. Jadi yang namanya kegiatan kita apapun itu, baik yang bermotif money oriented ataupun yang nirlaba, pasti ada namanya mengalami pasang surut, itu kurva kehidupan itu pasti ada. Sama seperti tubuh kita nggak selamanya sehat, ada kalanya sakit. Nah, yang diperlukan adalah manajemen risiko. Maka dia akan berpikir, ini bukan waktunya Tuhan. Ada saatnya kita harus mengalami didikan. Ada saatnya kita mungkin memang saatnya kita harus duduk di kaki. Nah, jadi manajemen risiko itu kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami hal itu bukan kebetulan, tapi itu sudah seizin Tuhan. Nah, ketika kita punya perasaan legowo seperti itu, maka kita bisa bersabar. Dan saatnya mengevaluasi diri. Kenapa nih? Kok usaha saya bangkrut? Kenapa sebagai pendeta kok saya ditinggalin jemaat? Kok saya terpuruk? Sementara orang-orang lain terus meningkat. Nah, itu manajemen risiko yang harus kita miliki. Ketika kita mengalami hal seperti itu, yang pertama duduk di kaki. Mungkin ini saatnya kita mengevaluasi diri, atau kita mengubah kegiatan kita. Contoh, kalau PNS mungkin nggak bisa, tapi kalau saya misalnya jualan es di musim penghujan, saya juga tahu ketika musim-musim penghujan di Oktober November itu udah mendekati yang beli es sudah berkurang. Maka saya keterlaluan, misalnya jualan gorengan dan lain-lain. Kalau saya toko material, maka saya di musim penghujan saya nggak stok semen banyak. Ya, sampai resiko yang paling tidak enak pun ya dia harus ngerti. Cuma kalau kita berorientasi ke hasil, Ketahan bantingan itu ya. apalagi pengusaha catering, ketika makanannya basi, bukan hanya bangkrut, tapi juga dituntut, bisa dipidanakan. Harusnya seperti itu. Kebanyakan yang stres, yang udah tidak ada lagi semangat, tidak bisa manajemen dengan baik. Jadi apapun kita. Ini gimana kalau kegagalan itu akibat dari luar, fitnah misalnya? Itu kan ya sedih pastilah, pasti kerasa itu. Tapi gimana sikap kita sebagai wirausaha Kristen itu ketika menyikapi usaha kita difitnah orang? Ya, kita nggak bisa mengatur orang mau bicara apa tentang kita dalam bidang apa. Tapi kita bisa mengatur respon kita terhadap situasi yang dari luar. Kembali saya ke manajemen risiko. Kenapa? Orang mau fitnah apapun, mau jelek-jelekin, mau busukin kita sebusuk apapun. Ayub bilang, emas akan dipul seperti emas, meskipun ditaruh di comberan. Saya yakin orang gali emas sampai puluhan meter, ratusan meter di bawah tanah, bahkan Tetap mencari ya? Tetap mencari. Bahkan kalau emas itu disimpan di safety tank pun dicari. Karena itu
emas. Iya. Jadi kalau ada orang fitnah kita, usaha kita dijatuhkan, mungkin efeknya pertama akan berat banget. Wah, si Anu begini, kita begini. Calon klien kita akan bisnis, atau orang-orang akan langsung memponis kita bersama seperti yang difitnahkan. Tapi kalau kita memang emas, silakan. Emas mau ditutupin apa? Pertandingan opini berarti. Ya, jadi kita nggak perlu lagi melawan atau membantah atau istilahnya Menjawab. ya secara berlebihan ya. Iya. Misalnya ada orang fitnah kita menjelaskan kita balas dengan menjelaskan emosi. Kita cukup jelaskan cukupnya karena ada ujaran begini, orang yang percaya sama kita, dia akan percaya sama kita. Apapun kata orang. Tapi orang yang benci atau istilahnya hater, sebaik apapun kita di mata mereka tetap kita salah. Jangankan di bidang wirausaha, di bidang bisnis, di bidang pekerjaan yang ada kompetensi di situ. Bahkan di status Facebook yang nggak ada urusan dengan keuangan, yang finansial, laporan itu selalu ada. Jadi apalagi di bidang usaha. Tapi kembali ke kami usaha pejuang. Bahkan kalau kita lihat di film-film perang, tentara yang udah diamputasi, dia masih terus berjuang, bahkan tinggal nyawanya angkat, dia terus mempertahankan. Kalau perlu habisin musuh sebanyak-banyak. Pejuang. Oke, closing statement. Silakan. Jadilah wirausahawan Kristen yang sejati. Di bidang apapun Tuhan mempercayakan kita. Mungkin ada yang berprofesi sebagai pedagang, guru, penyuluh, pegawai negeri, bahkan pejabat sekalipun, hamba Tuhan. Itu adalah wirausahawan. Karena kita bisa menggali potensi, kita bisa menggali apa yang kita punya, bahkan kita bisa mengupgrade diri. Jadi jangan berpuas diri, saya sudah S1, udah cukup. Padahal kita masih bisa ke S2, S3, dan seterusnya. Kita terus setiap hari mengupgrade diri, itulah ciri wirausahawan Kristen yang sejati. Jadilah wirausahawan Kristen yang berguna, bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk Tuhan dan lingkungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.